Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Risa Ramdhani dengan NIM 241010503766 dari kelas 04 SMJP 038. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil evaluasi risk management portofolio saham yang telah saya susun dan jalankan menggunakan aplikasi Stockbit Virtual. Apa aja sih yang akan dibahas? Nah, presentasi ini akan membahas mulai dari tujuan investasi, identifikasi resiko, strategi mitigasi, evaluasi hasil investasi, hingga kesimpulan dari portofolio yang telah saya kelola. Yuk, kita simak. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dari penyusunan risk management plan. Yang kita tahu kalau investasi saham kan memang menawarkan potensi keuntungan yang cukup tinggi ya. Tapi di sisi lain, investasi saham juga memiliki resiko karena harga saham bisa naik, bisa turun, mengikuti kondisi pasar. Nah, kalau seorang investor hanya fokus mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan resikonya, kemungkinan akan mengalami kerugian juga yang semakin besar. Karena itu, sebelum memulai berinvestasi, saya menyusun risk management plan terlebih dahulu. Tujuannya supaya saya memiliki acuan dalam memilih saham, menentukan batas kerugian, serta mengambil keputusan investasi secara lebih rasional, dan tidak hanya berdasarkan emosi atau kondisi pasar sesaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan investasi yang saya tetapkan di awal. Pada simulasi ini, saya menggunakan modal awal sebesar 100 juta dengan target return sekitar 10-15% dalam jangka waktu 3 bulan. Saya juga menetapkan profil risiko moderat. Alasannya, karena saya ingin tetap memperoleh peluang keuntungan yang cukup baik. Tetapi risiko yang saya ambil juga masih dalam batas yang bisa saya terima. Jadi, sejak awal fokus saya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga agar pengelolaan portofolio tetap sesuai dengan prinsip manajemen risiko yang sudah saya rencanakan. Selanjutnya, ini adalah profil awal yang saya susun sebelum berinvestasi. Di awal saya memilih 5 saham, yaitu Ali, Antam, Emas, Energi, dan Soho. Masing-masing saham saya alokasikan sebesar 20%, sehingga pembagian dananya dibuat sama rata. Alasan saya memilih saham-saham tersebut karena berasal dari sektor yang berbeda, seperti sektor perkebunan, pertambangan, energi, kesehatan, dan emas. Saya juga menerapkan strategi diversifikasi agar risiko investasi tidak hanya bergantung pada satu saham saja. Jadi, kalau ada satu sektor yang mengalami penurunan, masih ada peluang sektor lain dapat membantu menjaga kinerja portofolio secara keseluruhan. Pada pelaksanaannya, ada sedikit perubahan dari rencana awal yang sudah saya buat. Awalnya saya berencana untuk membeli saham emas, tetapi akhirnya saya beralih ke saham Raja. Keputusan ini saya ambil karena pada saat itu saya melihat pergerakan saham emas sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Saya khawatir jika tetap membeli saham tersebut, potensi resikonya akan semakin lebih besar. Saya juga melihat saham Raja memiliki kondisi yang lebih baik dan peluang yang lebih menarik pada saat itu. Oleh karena itu, saya memutuskan mengganti emas dengan Raja, tetapi tetap mempertahankan prinsip diversifikasi sesuai dengan rencana investasi yang telah saya susun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan risiko yang saya identifikasi sebelum memulai berinvestasi. Yang pertama, ada risiko pasar.
Risiko ini muncul karena kondisi ekonomi atau sentimen pasar yang bisa berubah kapan saja, sehingga harga saham juga ikut naik atau turun. Kemudian ada risiko perusahaan, yaitu risiko yang berasal dari kondisi perusahaan itu sendiri. Misalnya, ketika kinerja perusahaan sedang menurun atau laporan keuangannya sedang kurang baik. Berikutnya, ada risiko likuiditas, yaitu kondisi ketika saham yang kita miliki tidak mudah dijual pada harga yang kita inginkan. Selain itu, ada risiko sektor industri. Setiap sektor memiliki kondisi dan tantangan yang berbeda-beda pastinya. Yang terakhir, ada risiko psikologis. Menurut saya, risiko ini juga cukup penting karena terkadang investor mengambil keputusan berdasarkan rasa panik, takut, atau terlalu percaya diri. Jadi, bukan berdasarkan analisis yang telah dibuat. Nah, setelah mengidentifikasi berbagai risiko yang tadi, saya juga menyusun beberapa sektor mitigasi. Strategi yang pertama, melakukan diversifikasi portofolio, yaitu menyebarkan investasi ke beberapa sektor agar risiko tidak terpusat pada satu saham saja. Kemudian saya menetapkan batas cut loss sebesar 5%. Apabila kerugian sudah melewati batas tersebut, saham perlu dievaluasi. Saya juga menetapkan batas kerugian portofolio sebesar 10%, target profit taking sebesar 10-15%, serta melakukan monitoring portofolio setiap hari agar dapat mengetahui perkembangan investasi dan mengambil keputusan dengan lebih cepat jika diperlukan. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan hasil pengukuran risiko dari masing-masing saham yang ada di portofolio saya. Pengukuran ini saya lakukan untuk mengetahui tingkat risiko setiap saham berdasarkan penilaian yang sudah saya buat. Dari hasil tersebut terlihat bahwa Soho, Energi, dan Antam termasuk dalam kategori risiko tinggi. Ini menunjukkan bahwa ketiga saham tersebut memiliki potensi risiko yang lebih besar, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih. Kemudian, Ali berada pada kategori risiko sedang, sedangkan Raja menjadi saham dengan tingkat risiko paling rendah di dalam portofolio saya. Hasil pengukuran ini nantinya menjadi dasar untuk menyusun risk matrix pada slide berikutnya, sehingga saya bisa melihat saham mana yang perlu diprioritaskan dalam proses monitoring dan evaluasi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan kondisi portofolio saya saat ini. Kalau kita lihat dari hasil investasi, Raja ini menjadi satu-satunya saham yang memberikan keuntungan dengan return sebesar 3,21%. Sementara saham Soho, Energi, Ali, dan Antam masih mengalami penurunan dengan persentase kerugian yang berbeda-beda. Dilihat dari seluruh saham, Soho menjadi saham dengan penurunan paling besar, yaitu sekitar 30,81%. Jadi dapat dilihat bahwa kondisi pasar selama periode investasi cukup mempengaruhi kinerja portofolio saya. Karena itu, proses monitoring tetap perlu dilakukan agar saya bisa menentukan langkah yang tepat untuk setiap saham ke depannya. Setelah mengetahui tingkat risiko setiap saham, selanjutnya saya akan memetakan seluruh saham tersebut ke dalam risk matrix. Risk matrix ini digunakan untuk melihat tingkat risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan. Kalau kita lihat pada matriks ini, Soho, Energi, dan Antam
berada pada area resiko yang lebih tinggi, sehingga ketiga saham tersebut memerlukan perhatian dan monitoring yang lebih intensif. Kemudian, Ali berada pada tingkat resiko sedang. Sedangkan Raja berada pada area resiko yang lebih rendah karena memiliki potensi resiko yang relatif kecil dibandingkan saham lainnya. Melalui risk matrix ini, saya jadi lebih mudah menentukan prioritas dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap setiap saham yang ada di portofolio saya. Selanjutnya, saya akan membandingkan antara rencana investasi yang saya buat di awal dengan hasil yang saya peroleh sampai saat ini. Di awal, saya menargetkan return sebesar 10-15%, menetapkan batas cut loss sebesar 5%, dan batas kerugian portofolio sebesar 10%. Namun, berdasarkan hasil investasi yang saya peroleh, target tersebut ternyata belum berhasil tercapai. Return portofolio saya masih berada di angka minus 11,4070%. Selain itu, terdapat 4 saham yang sudah melewati batas cut loss yang saya tetapkan di awal. Dari hasil ini, saya jadi menyadari bahwa kondisi pasar ternyata tidak selalu sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Oleh karena itu, evaluasi secara berkala tetap diperlukan agar strategi investasi dapat disesuaikan dengan kondisi pasar yang sedang terjadi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan saham yang menghasilkan keuntungan dan saham yang mengalami kerugian. Berdasarkan hasil investasi yang saya peroleh, Raja menjadi satu-satunya saham yang memberikan keuntungan, yaitu sebesar 3,21%. Oleh karena itu, saham ini masih saya pertahankan karena kinerjanya yang masih sesuai dengan strategi investasi yang saya buat. Sementara Soho, Energi, Ali, dan Antam masih mengalami kerugian. Meskipun keempat saham tersebut telah melewati batas cut loss yang saya tetapkan di awal, pada simulasi ini saya memilih untuk terus memantau pergerakan harganya terlebih dahulu sambil melakukan evaluasi terhadap kondisi pasar. Dari hasil ini, saya jadi belajar bahwa keputusan investasi tidak bisa hanya melihat keuntungan atau kerugian sesaat, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi pasar dan strategi yang sudah direncanakan. Setelah melakukan evaluasi terhadap portofolio, ada beberapa hal yang penting saya pelajari selama proses investasi ini. Yang pertama, pentingnya disiplin dalam menerapkan cut loss. Aturan yang sudah dibuat sejak awal seharusnya saya jalankan secara konsisten agar kerugian tidak semakin besar. Yang kedua, saya juga belajar bahwa diversifikasi memang dapat membantu mengurangi resiko, tetapi tidak bisa sepenuhnya melindungi portofolio ketika kondisi pasar sedang kurang baik. Selain itu, monitoring portofolio juga harus dilakukan secara rutin agar setiap perubahan kondisi pasar bisa segera direspon. Dan yang paling penting, setiap keputusan investasi sebaiknya tetap didasarkan pada analisis, bukan karena rasa panik atau mengikuti tren yang sedang berkembang. Nah, setelah kita membahas evaluasi dan pembelajaran, di sini saya akan menyampaikan salah satu kasus faktual yang berkaitan dengan portofolio saya, yaitu pada saham Antam. Harga saham Antam sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga nikel dunia, kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi, serta sentimen investor terhadap sektor pertambangan. Ketika harga nikel mengalami penurunan atau muncul sentimen negatif di pasar, harga saham Antam juga cenderung ikut melemah. Kondisi inilah yang membuat resiko investasi pada saham Antam
menjadi lebih tinggi. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam berinvestasi, kita tidak hanya perlu melihat kondisi perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil evaluasi portofolio yang telah saya lakukan. Berdasarkan hasil investasi, target return sebesar 10-15% masih belum tercapai karena kondisi portofolio masih mengalami kerugian. Di sisi lain, hanya Raja yang menjadi satu-satunya saham yang berhasil memberikan keuntungan, sedangkan saham lainnya masih mengalami penurunan. Meskipun saya sudah menerapkan strategi diversifikasi, hasil investasi tetap dipengaruhi oleh kondisi pasar yang berubah-ubah. Dari evaluasi ini, saya menyadari bahwa resiko memiliki peran yang sangat penting dalam investasi. Dengan melakukan identifikasi resiko, pengukuran resiko, monitoring portofolio, serta evaluasi secara berkala, keputusan investasi dapat dilakukan dengan lebih terarah dan rasional. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.